Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Sukawati Putri, mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Sanggabuana. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Farida Yuliati mengenai greenwashing dan manipulasi citra perusahaan pada PT Green Life Indonesia, analisis etika bisnis, ESG, dan tata kelola perusahaan. Latar belakang saya memilih kasus ini yaitu bahwa saat ini isu keberlanjutan tengah menjadi perhatian di dunia bisnis. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit, tetapi juga perlu memperhatikan dampak lingkungan ataupun dampak sosial yang terjadi akibat dari aktivitas perusahaannya. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang menerapkan beberapa program seperti CSR, ESG, dan Sustainability Report. Namun, saat ini justru muncul adanya praktik greenwashing di kalangan perusahaan, yaitu sebuah pencitraan bahwa perusahaan ramah lingkungan, tapi ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Inilah yang terjadi pada kasus di PT Green Life Indonesia. Dari hasil investigasi menunjukkan bahwa adanya manipulasi informasi yang merugikan berbagai stakeholder. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa bentuk pelanggaran etika bisnisnya? Yang kedua, bagaimana analisis berdasarkan stakeholder teori, triple bottom line, ESG, dan corporate governance. Ketiga, siapa stakeholder yang terdampak? Keempat, apa resiko bisnis yang muncul? Kelima, bagaimana strategi pemulihan reputasi? Dan keenam, bagaimana rekomendasi tata kelola yang beretika? Tujuan penulisannya yaitu untuk mengidentifikasi pelanggaran etika, menganalisis kasus, mengidentifikasi stakeholder yang terdampak, menganalisis resiko, menyusun strategi pemulihan, dan memberikan rekomendasi. Ringkasan dari kasus yang saya ambil. Jadi PT Green Life Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang air minum dan mengklaim bahwa perusahaannya 100% ramah lingkungan melalui beberapa program yang sudah mereka jalankan seperti CSR, penghijauan, dan juga Sustainability Report. Namun ternyata ketika dilakukan investigasi oleh media didapatkan hal yang berkebalikan. Adanya lebih dari 80% limbah plastik yang tidak didaur ulang. Kemudian ditemukan adanya pemasok yang membuang limbahnya ke sungai. Serta ternyata Sustainability Report yang dilakukan itu hanya menampilkan data-data yang menguntungkan perusahaan. Beberapa laporan mengenai pencemaran itu ditutup-tutupi. Akhirnya, akibat diketahui kasus tersebut, ada beberapa dampak negatif yang timbul. Yang pertama, saham perusahaan turun. Yang kedua, kepercayaan konsumen jelas menurun hingga akhirnya bisa terjadi boikot produk oleh konsumen. Investor menarik investasinya dari perusahaan. Pemerintah melakukan investigasi dan akhirnya reputasi perusahaan bisa memburuk. Identifikasi permasalahan etika yang terjadi pada kasus ini yang pertama yaitu adanya greenwashing. Perusahaan mengklaim bahwa aktivitas perusahaannya itu ramah lingkungan, namun kenyataannya ternyata tidak. Kemudian adanya manipulasi dari sustainability report-nya. Perusahaan tidak menampilkan data-data yang sebenarnya, hanya menampilkan data yang menguntungkan perusahaan. Beberapa laporan adanya pencemaran itu ditutup-tutupi. Kemudian perusahaan memberikan informasi yang tidak jujur kepada konsumen mengenai jalannya perusahaannya dan juga mengenai produknya. Selain itu, perusahaan juga lalai dalam mengawasi pemasok karena terbukti adanya pemasok yang membuang limbahnya sehingga mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu perusahaan tidak menjalankan aktivitas atau tanggung jawab sosialnya dengan baik. Terbukti dengan adanya pencemaran terhadap lingkungan dan limbah yang ternyata tidak didaur ulang. Kemudian adanya pelanggaran good corporate governance, jadi tidak ada akuntabilitas, perusahaan tidak responsibilitas, kemudian juga tidak adil dan tidak jujur. Berdasarkan stakeholder teori, perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder yang terdampak, tidak hanya kepada pemegang saham saja. Pada kasus ini, beberapa stakeholder yang mengalami dampak negatif, yang pertama yaitu adalah konsumen merasa tertipu. Selanjutnya, akhirnya investor juga merugi karena penjualan menurun. Dan pemerintah akhirnya melakukan investigasi karena kasus ini semakin mencuat.
Selain itu, masyarakat juga mengalami kerugian karena lingkungannya tercemar. Karyawan jelas terdampak karena jalannya perusahaan pasti terganggu dengan adanya kasus ini. Selain itu, pada akhirnya pemegang saham akan mengalami kerugian. Kesimpulannya, perusahaan ternyata pada kasus ini hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan adanya stakeholder atau dampak negatif yang timbul pada stakeholder yang lain. Berdasarkan analisa triple bottom line, jadi dianalisis dari segi people, planet, dan juga profit. Dari segi people, masyarakat terdampak pencemaran. Dari segi planet, limbah plastik yang tidak didaur ulang, pembuangan limbah yang sembarangan jelas merusak dan mencemari lingkungan. Akhirnya, profit dicapai dengan mengorbankan people dan planet. Walaupun pada akhirnya profit semakin menurun dan harga saham turun. Berdasarkan analisis ESG, Environmental, Social, dan Governance. Dari segi ketiga poin ini, pengelolaan limbah dari PT Green Life ini sangat buruk karena ternyata rasio daur ulangnya itu sangat rendah. Kemudian informasi yang diberikan kepada konsumen itu tidak sesuai, jadi dianggap menyesatkan konsumen. Akhirnya menimbulkan penurunan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Dan dari segi governance, sustainability reportnya tidak transparan, pengawasan oleh direksinya lemah, dan pada kondisi ini direksi dianggap mendukung atau membenarkan adanya greenwashing. Berdasarkan analisis Good Corporate Governance itu ada 5 poin: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Nah, pada kondisi ini, di 5 poin ini perusahaan jelas tidak jujur, akuntabilitasnya juga lemah, tidak bertanggung jawab terhadap dampak dari aktivitas perusahaannya, tidak ada pengawasan dari direksi, dan dinilai tidak adil. Dari ESG dan GCG diketahui bahwa perusahaan tidak menerapkan kedua prinsip ini dengan baik. Ini seperti tadi mengenai stakeholder yang terdampak. Yang pertama, konsumen jelas menjadi kehilangan kepercayaannya, akhirnya bisa terjadi boikot produk, investor makin lama akan mengalami kerugian investasi, pemegang saham juga akan mengalami kerugian karena nilai perusahaan akan turun, karyawan ini juga terdampak karena aktivitas perusahaan yang menurun, maka mereka akan terancam di PHK. Pemerintah pada akhirnya akan melakukan investigasi untuk menilai perusahaan ini, masyarakat di lingkungannya tercemar, media akhirnya melakukan pengawasan publik, dan LSM bisa jadi melakukan tekanan terhadap perusahaan. Resiko bisnisnya apa yang terjadi pada PT ini? Itu ada 2, resiko jangka panjang dan juga jangka pendek. Pada risiko jangka pendek, yang pertama akan terjadi penurunan saham, akan ada boikot konsumen, penjualan bisa turun, investigasi dilakukan oleh pemerintah hingga kerusakan reputasi perusahaan. Di jangka panjang bisa terjadi kehilangan loyalitas pelanggan, sulit memperoleh kepercayaan investor baru, bisa jadi akan ada gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan, kehilangan daya saing, dan berakhir dengan penurunan nilai perusahaan. Apa alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh PT Green Life? Yang pertama yaitu menghentikan seluruh klaim lingkungan yang tidak dapat dibuktikan, kemudian melakukan audit lingkungan secara independen, memperbaiki sistem pengelolaan limbah, mengganti pemasok yang mencemari lingkungan, menyusun sustainability report yang sesuai standar internasional, membentuk komite ESG di tingkat direksi, melakukan komunikasi terbuka kepada publik, memberikan kompensasi apabila terdapat kerugian masyarakat, melakukan pelatihan etika bisnis kepada seluruh karyawan, dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran. Strategi implementasi yang bisa dilakukan, yang pertama, perusahaan perlu melakukan permintaan maaf terhadap pihak-pihak yang dirugikan, kemudian dilakukan audit independen dan evaluasi terhadap pemasok untuk mencari tahu pemasok yang membuang limbah sembarangan. Kemudian pada tahap lanjutan perlu dilakukan perbaikan sistem limbah, sustainability report, dan pelatihan etika. Lalu dalam jangka panjang perlu dilakukan sertifikasi lingkungan, integrasi ESG, dan penguatan GCG. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini,
bahwa PT Green Life Indonesia terbukti melakukan praktek greenwashing, melanggar etika bisnis, ESG, dan good corporate governance yang tidak dilakukan dengan baik. Selain itu, akibat kasus ini akhirnya menimbulkan kerugian bagi seluruh stakeholder. Pemulihan harus dilakukan melalui transparansi, audit independen, penguatan ESG, dan tata kelola perusahaan yang baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.